Halo loh, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Sebenarnya Arif dan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky Menteri Budi Ari, ini sekarang Menteri Koperasi ya. Salah satu orang dekat dan kepercayaannya Pak Jokowi yang sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo kemarin itu diperiksa oleh Kortas, Kor Pemberantasan Tipikor Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Ini badan baru ya di Mabes Polri. Dan Budi Ari kepada media setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, dia membantah terlibat dalam skandal perlindungan judul di Kominfo pada waktu dia masih menjadi menteri periode lalu ya. Dan dia juga minta itu agar fitnah dan framing kepada dia itu dihentikan. Ya tentu yang menarik adalah fakta bahwa Menteri Presiden Prabowo dipanggil, diperiksa oleh kepolisian. Kan itu yang jadi pertaruhan. Kenapa akhirnya ada seorang menteri yang diperiksa oleh kepolisian? Tentu Pak Budi Ari warga negara yang baik dan menganggap bahwa oke, ini satu prosedur hukum yang harus dia lewati. Tetapi di belakang keterangan normatif dari Pak Budi Ari tentu orang melakukan interpretasi politik tuh. Apakah Pak Prabowo memang tidak sebut aja indifference atau apa istilah yang tepat ya? Ya percaya pada proses hukum, kira-kira begitu kan. Walaupun kita tahu dari awal Pak Prabowo memberi sinyal yang sangat kuat pada pemberantasan judi online, karena itu sedikit saja indikasi adanya keterlibatan aparat itu pasti membuat Prabowo dengan sendirinya harus bersikap sebagai seorang kepala negara terutama menganggap bahwa siapapun bila dia terlibat atau terindikasi atau berbunyi sedikit kaitannya dengan judi online maka harus menghadapi proses hukum. Jadi saya kira Pak Prabowo dalam konteks ini bertindak imparsial. Dia tahu bahwa itu adalah menteri dia, tetapi dia tidak ingin ambil bagian di dalam prosedur hukum itu. Itu persis sama dengan tindakan Pak SBY yang aparatnya orang-orang dekatnya dia itu bahkan bagian dari keluarga SBY waktu itu terindikasi dan akhirnya terbukti korupsi, tidak sekalipun atau memperoleh semacam proteksi, apalagi sinyal untuk memproteksi oknum-oknum itu. Kayak itu intinya. Jadi kelihatannya ada semacam kesepakatan etis bahwa Presiden Prabowo menghendaki ada keterbukaan opini publik dan keterbukaan informasi publik terhadap soal judi online ini, dan demi keterbukaan itu juga harus terbuka untuk mempersilahkan publik menilai proses hukum terhadap yang baru dimulai terhadap Pak Budi Ari. Jadi kelihatannya itu yang jadi isu utama, yaitu mengapa Presiden Prabowo di dalam posisi dia sebagai pemimpin kabinet secara telak memberi sinyal bahwa apapun, mau dia pejabat atau siapapun, harus berani mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan atau indikasi pelanggaran hukum. Dalam kasus ini adalah Menteri Budi yang pada waktu itu adalah Menteri Informasi, Komunikasi dan Informasi, yang aparatnya itu sudah diciduk. Lepas bagaimana perkembangan kasusnya, pemeriksaan Budi Ari ini jelas sangat menarik karena dia jadi pejabat tinggi pertama yang diperiksa oleh Kortas Tipikor Polri setelah resmi dibentuk, dan tentu saja nuansa politik yang sangat kental karena bagaimanapun juga sebagai menteri Polri nggak asal main panggil aja, mereka pasti sudah minta izin atau setidaknya green light lah dari istana. Belum lagi posisi Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo, yang sebelumnya kan Projo ini disebut-sebut akan bermetamorfosa menjadi partai politik dan Jokowi akan yang jadi ketua umumnya. Ya karena itu tafsir atau opini justru berkembang, meluas atau melebar atau mendalam. Bahkan yaitu bahwa
kasus ini terjadi di eranya Pak Jokowi presiden, dan Menteri Budi Ari itu ada menterinya Jokowi, bukan menterinya Prabowo. Kan itu yang jadi clear juga tuh, bahwa tempus delictinya itu adalah di saat Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo. Nah, dalam kaitan itu orang berpikir lebih jauh bahwa Pak Budi Ari itu bukan sekedar secara portofolio adalah menterinya Jokowi ya, di bidang informasi dan komunikasi, tetapi sekaligus ketua Projo. Dan kita tahu bahwa Projo adalah suatu aktivitas yang hendak membackup dan membela habis-habisan Jokowi, karena itu perlu banyak sumber daya kira-kira. Jadi kecurigaan orang justru ada di situ. Apakah judi online ini juga di dalam kecurigaan publik itu untuk membiayai sebut aja undercurrent politik atau under table transaction untuk memelihara Projo. Kan itu juga yang dari sejak Pak Jokowi udah dijadikan pertaruhan imajinasi atau pertaruhan interpretasi. Tapi kita harus terima itu juga, karena memang faktanya Pak Budi Ari ada di dalam lingkungan yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi berupaya untuk memberi indikasi bahwa harus ada partai buat diri dia sendiri, yang sampai sekarang saya kira juga itu masih mimpi Pak Jokowi. Jadi karena itu tidak salah kalau hermeneutic of suspicion, artinya kecurigaan untuk menafsirkan itu datang dari netizen, bahwa oh ya, Pak Budi Ari itu adalah seseorang yang mungkin bertugas untuk mempersiapkan partai, dan karena itu perlu persiapan finansial macam-macam, maka judi online ada di situ. Tapi kita harus menduga-duga itu sebelum ada pemeriksaan lebih jauh atau keterangan resmi dari Pak Budi Ari ataupun dari kepolisian, atau bahkan kita tunggu hasil gelar perkara nanti kan. Tetapi kita tidak bisa mencegah asumsi publik yang menghubungkan antara judi online dan kepentingan kekuasaan pada waktu Jokowi masih presiden, dalam upaya untuk membangun jaringan dan mempermudah mungkin fasilitas-fasilitas yang membackup opini publik Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi selalu tidak mungkin tanpa kamera di sekitarnya, tidak mungkin tanpa isu, tidak mungkin tanpa sensasi. Nah itu kan biayanya mahal betul. Jadi orang berpikir dalam kaitan atau dalam pikiran konspirasional semacam itu tidak salah, karena kalau disebutkan mesti ada praduga tak bersalah. Oh iya, di dalam sistem hukum itu dimanapun seluruh dunia, praduga tak bersalah itu adalah hak hakim, bukan hak atau bukan kewajiban dari warga negara. Warga negara boleh melakukan praduga bersalah. Polisi aja sebelum tiba di persidangan mesti pakai prinsip praduga bersalah supaya dia bisa nangkap, supaya dia bisa periksa. Kalau praduga tak bersalah itu ada pada semua orang, itu artinya nggak boleh ada dong orang yang diperiksa. Jadi sekali lagi, prinsip presumption of innocence itu hanya ada di depan pengadilan. Sebelum ada di depan pengadilan, ya orang boleh berasumsi praduga bersalah itu ya. Jadi Bung Rocky, dengan posisi Budi Ari orangnya Jokowi di kabinet Prabowo, kendati tadi dia minta jangan di framing, ya sulit untuk tidak mengait-ngaitkan hal itu dengan faktor politik ya. Gimana ceritanya nih kok sampai kemudian dia boleh diperiksa gitu, atau dia bisa diperiksa oleh polisi? Memang banyak pihak yang menunggu justru satu keterangan atau wawancara khusus terutama dengan Budi Ari, atau menunggu komentar Prabowo yang mungkin, yang saya kira nggak bakal ada komentar dari Pak Prabowo. Jadi kita tunggu aja perkembangan kasus ini, dan sementara menunggu kita boleh bikin analisis bahwa kasus ini adalah pembuka untuk memulai memastikan bahwa sistem hukum kita akan bekerja secara jujur, secara ya manusiawi pasti, tetapi yang lebih penting adalah kepastian kasus semacam ini tidak akan jadi black number nanti yang disembunyikan itu. Dan orang menunggu ini jadi apa istilahnya, kausus celebre, itu kasus yang diselebrasikan tuh. Nah di situ nanti ada sensasi dari netizen seperti biasa. Tetapi poin-poin yang harusnya kita ingat yaitu bahwa kasus ini, satu, dia terjadi di era Pak Jokowi. Yang kedua, kita tahu bahwa Pak Jokowi punya jaringan yang namanya Projo, dan Pak Budi Ari adalah ketua Projo, dan itu implikasinya ada pekerjaan-pekerjaan sebut aja di bawah tangan atau di bawah tanah, bahkan itu udah biasa orang
sebut sebagai kondisi atau apa istilahnya sekarang ekosistem dari politik Pak Jokowi, tentu juga menyangkut hal yang didugakan oleh netizen pada aktivitas kementerian yang dipimpin oleh Pak Budi waktu itu untuk mengumpulkan uang. Karena tetap orang menganggap ini perintah atau dibiarkan sebetulnya act of commission atau act of omission, sesuatu tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja, yaitu tertangkapnya aparat atau sebut aja oknum buat sementara di kalangan yang sangat dekat dengan Menteri Budi pada waktu itu sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Ya, dan ya lebih dari itu biarkan analisis liar berkembang. Kan kita nggak mungkin menahan orang bikin analisis mau seliar apapun, tetapi analisis tetap analisis. Fakta persidangan atau keterangan-keterangan yang diambil oleh kepolisian itu yang baru bisa jadi alat untuk menilai kondisi dari kasus itu mau diteruskan apa tidak diteruskan. Tetapi opini publik sudah tumbuh lebih cepat, harus diteruskan dong. Itu berarti akan ada pemanggilan saksi-saksi lain, akan ada gelar perkara yang lebih utuh. Dengan diperiksanya Budi Ari ini, saya pikir ini pasti membuat para menteri yang punya kasus bakal ketar-ketir ya. Ini mulai beda nih permainan, nggak seperti eranya Pak Jokowi, aman punya kasus asal loyal kepada Pak Jokowi ya. Sekarang kelihatannya nggak gitu. Bahkan orang yang sangat loyal pada Pak Jokowi pun bisa kena nih. Benar sih seperti Anda katakan, tampaknya Pak Prabowo itu pasti tidak akan menanggapi secara spesifik kasus ini ya kalau ditanya oleh wartawan. Tapi kan ketika bicara di depan mahasiswa Indonesia di Mesir, Pak Prabowo sudah secara tegas mengingatkan para menteri atau pejabat di aparatnya disebutnya begitu yang tidak loyal kepada kepentingan rakyat dan negara dan lebih pada kepentingan yang lain, kata dia itu melindungi kasus korupsi, Prabowo janji akan dibersihkan. Jadi kasus ini kasus pertama yang akan jadi sensasi terhadap evaluasi para menteri. Kan Pak Prabowo pasti dalam 100 hari ini akan mengevaluasi menteri-menterinya tuh. Dan ya mungkin menteri-menteri tertentu yang sudah sering diindikasikan atau diberi sinyal oleh Prabowo. Ya kita nggak perlu sebut Bahlil. Bahlil memang disindir oleh Prabowo kemarin, kita nggak tahu implikasinya. Dan Pak Budi Ari juga sudah disindir bahwa ini soal pinjol itu mesti tuntas itu kan. Ya, banyak juga menteri-menteri yang sebetulnya dari awal sudah ada di dalam radar kritik oleh netizen. Dan kita hasilkan aja kembali apa yang memungkinkan kita percaya bahwa Presiden Prabowo betul-betul akan mentuntaskan kasus-kasus yang carry over, yang datang di bawah dari rejim sebelumnya, itu Pak Jokowi. Ini kalau prediksi Anda nih, Bung Rocky, kemana kasus ini akan bermuara? Hanya dilokalisir menjadi kasus kriminal atau korupsi biasa, artinya ya itu pada level bawah, atau kemudian karena kalau ini kemudian menyasar yang level di atas, katakanlah levelnya Budi Ari, ini kan bagaimanapun juga ada latar politik di belakangnya. Menurut saya itu yang jauh lebih menarik ketimbang jadi tidaknya atau lanjut tidaknya kasus terhadap Budi Ari ini. Ya tentu kita harus pastikan bahwa kasus ini selesai, tetapi dia akan panjang karena ini menyangkut tali temali politik, menyangkut, kalau saya mau terangkan secara lebih makro, ada konstruksi yang lebih lebar dari sekedar kasus pinjol ini, yaitu aspek politik Jokowi hari-hari ini kan juga jadi taruhan. Apakah Pak Jokowi masih punya grip, masih punya genggaman terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, polisian misalnya, jaksa, KPK, itu juga harus kita lihat sebagai interplay, saling main di antara elite tuh. Nah, Pak Budi tentu diajukan di situ sekedar sebagai, atau mungkin juga sebagai coba saya carikan istilah tuh, kertas limus itu, kertas yang menguji pH politiknya itu udah basah atau asam, kira-kira begitu dalam ilmu kimia tuh. Jadi kita terima aja fakta pertama bahwa Menteri Budi dipanggil untuk klarifikasi, minimal itu. Dan supaya tidak ada duga-menduga, harusnya ada keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet misalnya tentang pemanggilan itu, bukan terhadap materinya tetapi terhadap peristiwa dipanggilnya Pak Budi itu. Mengganggu tidak
di kabinet, sangat mungkin juga mengganggu kalau terus dipanggil polisi kan. Artinya Pak Budi itu harus ambil cuti secara lebih permanen kan, itu masalahnya tuh. Jadi sekali lagi kita duga dengan akal kita bahwa ini kasus yang diujikan justru pada publik. Apakah publik bisa mengerti bahwa di belakang kasus ini pasti ada banyak variabel transaksi politik. Jadi saya kira itu yang bisa diucapkan di dalam bentuk analisis oleh Forum News Network. Salam akal sehat. Salam akal sehat.